Uniknya di sini, kalau saya dulu belajar sholatnya tidak bayar, gratis. Saya tidak tahu hari ini apakah yang belajar sholat di sini bayar atau pasti gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Lensa Kawo. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Lensa Kawo. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya berkesempatan untuk bersilaturahmi kembali sesuai dengan video saya sebelumnya tentang Qori dan Hafiz luar biasa dari Kotorajo. Beliau adalah Mama Joharlis. Kalau di sini beliau akrab disebut dengan Mama Johoy. Jadi pada malam hari ini kita akan bercerita-cerita dengan beliau seputar, mungkin saya akan menggunakan bahasa kampung ini, dan silakan boleh dilihat translate bahasa Indonesianya nanti. Berapa umur Mak ini? Tahun 65 lahir. Lahir tahun 55 tahun. Dengan keistimewaan yang beliau punya, sebagai perkenalan, beliau ini adalah seorang qori yang sudah pernah beberapa kali ikut musabaqah tilawatil Quran, baik itu tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Selain itu beliau juga hafiz Quran 30 juz Mak. 30 juz. Dan uniknya lagi, kita dengar cerita beliau. Dari umur berapa lah Mak belajar mengaji itu? Kira umpama umur 27. Umur 27. Umur 27. Sedangkan aku menghafal Quran itu berasal dari radio. Sedangkan aku menghafal itu dari radio itu kira-kira umur 26. Umur 27 mulai menghafal Quran dari pertama. Iya, pakai tip. Pakai tip. Pakai tip. Kalau pakai radio setahun. Pakai radio lagi setahun atau lebih. Lebih setahun. Sampai tahun lagi. Dari radio itu dari 91 itu masuk NTQ di Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan. Berarti kayak provinsi. Di Painan. Di Painan Memulu. Itu cabang apa Pak? Cabang tilawah. Cabang tilawah. Remaja, dewasa? Oh, dewasa. 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 Tahun 91. Tahun 91 beliau sudah ikut musabaqah tilawatil Quran tingkat dewasa di Kabupaten Pesisir Selatan di Painan. Painan untuk cabang tilawah. Cabang tilawah. Tahun 91. Tahun 91. Tahun 92 di Kabupaten 50 kota Payakumbuh. Tahun 92, setahun kemudian beliau ikut MTQ di Kabupaten 50 kota. Di Kabupaten 50 kota di Payakumbuh. Tahun 93 di Kabupaten Agam Bukit Tinggi. Kabupaten Agam Bukit Tinggi. Cabang masih tilawah. Tilawah. Tingkat dewasa. Tingkat dewasa. Tahun 94 di Lubuk Basung. Lubuk Basung. Tahun 95 di Sawalunto Sijunjung. Kabupaten Sawalunto. Kabupaten Sawalunto Sijunjung. Sudah itu lewat lagi tahunnya. Lewat lagi tahunnya. Tahun 97 baru Kota Madya Padang. Iya. Habis itulah. Berarti 91, 92, 93, 94, 97, 96 kosong. 97 di Kota Padang. Kota Padang. Berarti 6 kali, berapa kali? 6 kali. 6 kali. Beliau ikut MTQ tingkat provinsi sudah 6 kali. Iya. Di antara 6 kali itu berapa kali Mak dapat mungkin juara atau penghargaan apa? Oh,
Di Painan Di Painan kosong juara. di 50 kota 50 kota dapat harapan 2. harapan 2. Agam kosong. Agam tinggi kosong. Lubuk Lubuk Basung Basung dapat harapan 1. harapan 1. Sawah Lunto Sawah Lunto dapat harapan 3. harapan 3. Padang kosong. Itulah. Alhamdulillah, prestasi beliau hanya dengan menghafal dari tape recorder, kemudian menggunakan radio belajar. Berarti ndo pakai guru, Mak. Ndok. Pakai Kalau guru belajar mengaji dari kocik, kalau ngajar dari kocik itu Mama Tahir mantu. belajar juih omong jago anak Iya, jus ama sama Qurannya. Isam Quran itu. Berarti belajar menghafal di rumah itu, kan? Iya. Beda sama kawan-kawan yang lain, kan? Anto. Siapa ngomongin maknyo belajar mengaji waktu kocik? Rombongan ku ngaji waktu kocik ya. Si Deh Husa itu sama kami itu. Butai Kombi sama kami itu. Tanya. Mak mesin ya. Iya. Iya. Sapo. Butai Kombi ya. Iya. Mida Biongka sama kami dulu itu. Mak lagi. Mak lagi. Ya. Dia pun. Sudah itu ini datang lagi Mama Ali Majai. Sudah itu Sapo Upiak Jalino, Upiak sama dia bini Kak Sidom, Kak Sidom. Iya. Sapo Ilis Jamet. Sama kami tuh mengaji. Belajar mengaji di kocik, Pak. Itu di kocik itu. Belajar tilawah dari radio. Belajar menghafal Dari tip. dari tape. Tuh. Kaset. Kaset model lama sampai gini. Iya itu je. Sampai gini. Iya. Kori Hafiz Quran Kori Hafiz Quran Syekh Ali Al-Minyawi. Syekh Ali Al-Minyawi. Tuh. Dari pertama. Dari pertama. Pernah mengganti belajar sama kori yang lain. Ndolai dia. Kaset Ndok. Syekh Ali Al-Minyawi Syekh Ali Al-Minyawi dari Mesir. Menghafal Quran itu beraturan dari juz 1 atau acak? Dari satu. Dari juz 1. Dari Al-Fatihah. Iya, sampai Al-Fatihah sampai Amma Yatasa'al. Sampai penutup. juz 29 30. Sampai Iya. selesai. Iya. Mbak mana trik Mak menjaga hafalan Quran itu? Tripnya. Kalau tripnya dari juz 1 satu lagi 3 bulan dari 1 juz. Nah itu mula-mula 3 bulan 1 juz Al-Quran. Tuh. Usia beliau waktu itu sudah 27 tahun. 27 tahun. 27 tahun. 3 bulan. Sesudah itu untuk menyelesaikan 1 juz. Untuk menyelesaikan 1 juz. Juz 2, juz 3 sampai selanjutnya. Lama tuhnya. 3 bulan lah 1 juz belum. Kata-kata 3 bulan. Dalam sehari itu berapa waktu Mak untuk duduk mendongeng dan mengulang atau menghafal Al-Quran itu? Waktu duduk kalau Indolai umpama kerja awak lain sudah semayang subuh. Mulai dari semayang subuh sampai jam 8 atau jam 9 paling lambat pagi. Dari selesai cara beliau menghafal Al-Quran dari jam selesai sholat subuh kira-kira jam setengah 6 atau jam 6 sampai jam 8 atau jam 9 pagi kalau kegiatan tidak ada. Kegiatan tidak ada. Tapi kalau ada kegiatan kadang-kadang lagi kerja yang lain kan, seperti mengubah pinang. Tuh lagi. Iya. Menurut Mak, di antara ukotu mulai dari pagi sampai malam tu mana yang lebih elok ukotu menghafal tu rasa? Kalau elok subuh tu lagi kan. Elok subuh tu pendek subuh tu
dimulai dari sudah semai subuh sampai tutumbuk ke jam jam 10 baru siap. Tapi ni jangan lagi kerjanya lain. Tapi kalau sudah ada kerja yang lain, selesai solat zuhur, itunya lain. Jadi waktu yang paling efektif menurut beliau untuk menghafal Al-Quran adalah selepas sholat subuh. Kalau tidak ada kegiatan mungkin bisa dilanjutkan sampai jam 8, jam 9 atau jam 10. Jika ada kegiatan maka akan dilanjutkan selepas sholat zuhur. Sebetulnya mungkin ada trik lain juga. Setiap waktu sholat itu ayat yang dibaca adalah ayat yang dihafal tadi. Zuhurnya juga seperti itu, asarnya, maghribnya, dan isanya mungkin juga seperti itu. Itu salah satu tips dan trik dari Mama Johayawa tentang menjaga hafalan Al-Quran. Pernah lupa Mak hafalan Quran? Pernah, itulah buat lupa. Lain piala lomba dulu Mak. Sama kaset, contoh kaset mengaji tu Mak. Kalau boleh tak tolong dia kan mana model. Kita akan lihat trofi dan kaset beliau yang selalu beliau hafal. Ini dia salah satu trofi penghargaan yang pernah beliau peroleh dari Musabaqah Tilawatil Quran. Kita baca ini juara harapan 2 tunanetra putra MTQ ke-23 tahun 1992. Tingkat 1 Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten 50 kota. Waktu itu di Payakumbuh Mak ya. Di Payakumbuh. Ini salah satunya. Ada juga hadiahnya dalam bentuk trofi seperti perunggu, tapi kata beliau patah, jadi agak susah diperbaiki. Tidak usah dikeluarkan. Jadi kemudian ini kaset-kaset beliau. Ini beliau keluarkan semuanya. Ini satu bungkusnya ada 2 kaset yang selalu beliau hafal. Ini misalnya, coba kita bacakan ya. Kita acak saja. Ini ada Tilawatil Quran Murattal 30 juz Syekh Ali Al-Minyawi. Ini juz 24 kebetulan. Qori internasional dari Mesir. Jadi beliau sampai hari ini masih menggunakan kaset ini. Padahal dunia hari ini sudah serba digital, serba touchscreen, tapi beliau karena keterbatasan seperti ini, beliau masih betah menggunakan kaset pita seperti ini. Jadi kalau ingin mengulang lagi, jadi harus putar pakai pena, pakai pena atau pakai jari atau alat khusus atau kayu yang bisa memutar kaset ini. Beliau biasa menggunakan kawat kecil ini untuk mengulang memutar kaset ini. Oke. Jadi karena kita bisa maklum dengan keterbatasan beliau, dengan keistimewaan yang beliau punya, tentu tidak bisa mengikuti dunia digital seperti yang kita kenal hari ini. Ketika kita ingin mereview hafalan, kita cukup menggeser saja tombol touchscreen-nya. Tapi karena beliau betah dengan mengulang hafalan dengan kaset-kaset masih lama seperti ini, maka beliau menggunakan benda kecil besi, kawat kecil ini. Dan kaset-kaset ini semuanya diputar dengan menggunakan tip model lama seperti ini. Masih menggunakan tip ini, masih oke, karena sebetulnya walaupun modelnya model lama, tapi hadiah pengganti dari tip lama yang sudah tidak bisa digunakan lagi, mungkin karena sudah usia 90-an. Ini dicarikan yang semodel dengan yang biasa digunakan oleh beliau. Jadi selain ada tipnya juga ada radionya. Ada radionya. Dan ini beliau menggunakan ini, alat bantu beliau untuk menghafal Al-Quran, untuk mengulang belajar tilawahnya, belajar iramanya, belajar murattalnya, semuanya. Ini adalah benda berharga buat beliau. Oke, sangat menginspirasi sekali. Oke, sahabat sekalian, jika teman-teman ada pertanyaan barangkali bisa komen. Jadi Mama, berarti sampai tahun 97.
tahun di 97 Padang terakhir. terakhir. Batas usia untuk MTQ tingkat dewasa cabang tilawah Iya, dengan keterbatasan untuk Eko itu terakhir. itu terakhir. Berarti 98 98 delelei dari sampai sekarang. sampai hari ini. Dari tahun 98 sampai kini Telah berhenti. berarti Mama kan utusan dari Kabupaten Pasaman Pasaman untuk tilawah itu tilawah putra putra. dewasa. Ya, nak. Bentuk perhatian pemerintah dari tahun 98 sampai kini Iya, dari pemerintah daerah lah, dari bupati, dari DPRD, iya, dari siapa ya lah, dari camat bagai iya. sampai kini lai atau inde Oh, mungkin dah lain. MTQ dah lai. Ndak. Misal santunan semacam bantuan infak, sedekah atau dari bas bagai Oh, itu lain. lai. Lain. Ya, alhamdulillah. Rutin atau bagaimana? Ndak rutin, Rutin. ndak. Bila terakhir itu dari siapa mak? Sapu-sapu sami Oh, yang memagih santunan atau bantuan santunan. untuk itu. Apa tuh? Buya Safrizal, Buya Safrizal, ketua BAS Ketua BAS. Kabupaten Pasaman. Betul. Siapa lagi? Itu dalam bentuk uang tunai, uang dalam tu. bentuk benda, misalnya sejadah. Oh, itu ndak lain dia. Berarti dalam model apa bantuan? PT PT lain. Ndak Di- berupa uang lah. berupa uang tunai. Iya. Siapa lagi mak? Yang bagi bantuan? Membagi bantuan itulah waktu ya. Nyokan lagi bantuan guru ngaji kan itu. Iya, iya, insentif dari rutin mak Rutin ini per bulan lo per tahunnya. tahun. Tapi kini dole lagi kini selama Bila terakhir? selama itu Bila apa? kedian mak nih mau insentif atau apa tuh? Oh, kedian. Ngaji deh, iya. Dari tahun 2009 boleh terakhir. 2019. Tahun 2020 ada lele. Biasa bantuan tuh untuk apalah dia mak? Dipergunakan untuk apa? Oh, Misal lai dapur yang perlu dipelok cukup pitih tu untuk empelok dapur. udah cukup dah. Cukup dah. Kalau boleh tahu berapa lah dalam angkong? Oh, Sampai 1 juta? 1 juta tu lah. 1 juta lagi Per tahun. per tahun. Iya, 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 iya. Alhamdulillah. Salah satu bentuk perhatian pemerintah mengatasnamakan pemerintah lah ya. Alhamdulillah ada sekitar 1 juta 1 tahun. Tapi di luar itu yang tidak diduga-duga, ada juga yang memberikan santunan Ya. atau bantuan kepada beliau, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Ya, tikar berupa tikar. Buat pemerintah. Kain sawo, baju, lah itu. Iya, iya, iya. Kalau tikarnya diagih pemerintah tuh, misal kok lagi anak-anak belajar semayang, itu guna. Oh, oke. Kita lanjut ceritanya teman-teman sekalian. Jadi selain beliau ini adalah qari dan hafiz Quran, beliau ini juga guru irama. Beliau belajarnya otodidak, belajar dari tape ini. Kemudian berlomba atas nama kabupaten, utusan kabupaten. Nah, di rumah yang sederhana ini beliau sehari-hari mengajar juga irama atau belajar tilawah ya Mak ya. Belajar tilawah Belajar tilawah untuk anak-anak atau belajar sholat. dan mengajar sholat. Jadi beliau ini, saya pun saya mengajar saya sholat, makanya saya pandai sholat dan beliau. Sholat pertamanya sholat subuh, Iya. berwudhu ke Bondai Lomba. Jadi tidur di sini, jadi rumahnya dulu bukan seperti ini tapi rumah tinggi, Rumah tinggi. rumah panggung namanya, rumah tua. Jadi saya belajar dengan beliau dengan pemerintah rumah. Iya. rumah ini alhamdulillah dari pemerintah
bantuan dari pemerintah. dari Bupati Bapak Taufik Marta. Pak Taufik Marta tahun Iya, tahun 97 itulah. tahun 97. Sebelum berubah ini berarti saya belajar dulu sekitar tahun 93, 94 kalau nggak salah waktu itu. Jadi rumahnya bukan rumah seperti ini, masih rumah panggung. Dan sampai hari ini beliau masih mengajar anak-anak dengan mengajar sholat, mengajar mulai dari kalau waktu saya belajar sholat dulu usolinya apa? Belajar dari usoli. Karena usoli itu namanya dalam rukun sholat adalah niat. Niat, takbiratul ihram, iftitah, al-fatihah, surat pendek, ruku, i'tidal, sujud sampai salamnya. Jadi sampai hari ini beliau masih belajar aktif mengajar anak-anak. Tapi karena kondisi saat ini belum diperbolehkan anak-anak belajar, mungkin karena social distancing juga kondisi pandemi corona hari ini. Jadi masih libur, anak-anak sekolah masih libur, anak-anak mengaji juga masih libur, sehingga belajar sholat pun lewat. Tahun kini dah lagi. Masih libur juga. Masih libur lagi. Ada anak-anak yang hadir untuk belajar sholat ataupun kalau belajar tilawah. Kalau tilawah, dah untuk sana Masih belajar tilawah juga masih belum berhenti. dimulai. Sudah berhenti. Masih belum dimulai. Mudah-mudahan di lain kesempatan atau ketika suasananya sudah normal lagi, tentu Abu Paja tuh uniknya di sini. Kalau saya dulu belajar sholatnya tidak bayar, gratis. Saya tidak tahu hari ini apakah yang belajar sholat di sini bayar atau pasti gratis. Gratis Semua. Gratis. Alhamdulillah masih gratis. Asal mau belajar sholat Gratis. Tidak bayar. Luar Biasa sekali. Berarti ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang bermanfaat. Maka Allah lah yang akan membalas kebaikan ilmu yang diberikan oleh mama kita ini untuk beliau atas banyaknya orang di kampung ini yang sudah belajar sholat dengan beliau, belajar tilawah dengan beliau, yang sudah ikut musyawarah juga. Banyak anak-anak dari kampung ini yang juga sudah pernah ikut juga berlomba, mungkin tingkat kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Sehari-hari beliau tinggal bersama ibunda beliau, sama nenek. Ayah sudah tidak ada. Ayah, nenek sejak tahun berapa sih? Nenek dan lele. Oh, tahun 2008. Tahun 2008, kakek atau ayah dari mama kita ini Malam Senin. berpulang ke rahmatullah, dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dan beliau hidup tinggal bersama ibunda beliau dengan, saya panggil nenek, Uci kalau di sini. Uci. Kalau di tempat-tempat lain teman-teman saya ada yang namanya Uci. Padahal di sini Uci itu artinya nenek. Dan anehnya lagi, ada nama orang di sini nenek dan itu laki-laki. 2 orang lagi. Nah, jadi itulah keunikan suatu daerah. Ini adalah kekayaan khasanah yang perlu kita jaga. Barangkali itu saja bincang-bincang cerita santai kita malam ini bersama saya, Owner Lensa Kawo, di channel YouTube Lensa Kawo. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini silahkan di subscribe. Kemudian bagi teman-teman yang barangkali ingin menyalurkan santunannya kepada beliau, barangkali yang di sekitar Kabupaten Pasaman bisa langsung antar ke sini. Beralamat di Lombah Jorong 1, Nagari Kotorajo, Rawa Utara, Kabupaten Pasaman. Bisa bertemu dengan beliau. Satu Nagari ini tahu dengan beliau. Tanya saja Mama Johoy, insya Allah semua orang tahu di sini. Bahkan si Kabupaten Pasamannya mungkin tahu. Tapi bagi teman-teman yang mungkin tidak sempat atau jauh dari beliau, di bawah video ini ada nomor rekening, jadi teman-teman bisa kirimkan ke situ, kemudian konfirmasi ke nomor yang ada di situ. Nanti insya Allah akan kita salurkan kepada beliau. Dan alhamdulillah pada video sebelumnya ada salah seorang hamba Allah yang juga sudah berderma, jadi malam ini akan kita sampaikan walaupun nominalnya sedikit, baru sedikit ya insya Allah. Jadi Mama, layu video lama di kube aku lailah kawan suha. Mungkin kau sudah aku cek lagi
100.000. 100.000. Alhamdulillah. Ya aku segitu dulu. Jadi ikut untuk Oma. Alhamdulillah. Ajarakallah ma ta'ala wa barakatuh ma ta'ala. Amin. Agak sigasa, Bu. Iyalah. Ambil sekali untuk beli apa tu? Lai ke? Hai. Lai. Alhamdulillah. Sudah kita sampaikan hamba Allah dari hamba Allah ya. Santunan untuk beliau. Ya. Mudah-mudahan walaupun jumlahnya sedikit, belum seberapa, mudah-mudahan nih video ini membuka, mengetuk hati orang-orang yang dermawan yang mau berderma. Insya Allah nanti akan kita salurkan lagi kepada beliau kalau ada yang berderma, kalau ada yang menyumbang atau memberikan santunan kepada beliau atas prestasi beliau, atas motivasi beliau, atas semangat beliau, atas cara trik belajar beliau. Lebih kurang hari ini beliau sudah berusia 55 tahun. Berarti uji berapa mau uji ini, Ji? Berapa uji? 80 mulai di mana? Ibunda beliau lebih kurang berumur 85 tahun, tapi masih kuat ya. Masih ke sawah, masih mencari kayu bakar, masih ke sungai, masih bisa ke masjid. Padahal jarak masjid ada 2 di kampung ini. Yang satu jaraknya sekitar setengah kilo, yang satu lagi sekitar hampir 1 kilo kayaknya. Dan alhamdulillah beliau masih kuat. Begitu juga dengan mama kita ini, dengan keterbatasan seperti ini, tanpa senter, tanpa alat bantu, tanpa pembimbing, beliau kenal dan hafal seluk-beluk seluruh di Jorong 1, Jorong 2 Nagari Kotorajo ini. Hebat luar biasa. Masih merah Ki. Barangkali itu saja sahabat Lensa Kawo, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pertemuan silaturahmi kita malam hari ini. Sekali lagi yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel YouTube Lensa Kawo. Thanks for watching this my video and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.